Produser kita, Pak Sutradara dan Pak Editor sibuk padat kegiatannya. Tukar sampah dengan dengan bisa dengan finansial, bahkan bisa ditukar dengan hewan kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Diklat. Lama nih kita nggak menyapa Sobat Diklat karena kemarin-kemarin Pak Produser kita, Pak Sutradara dan Pak Editor sibuk padat kegiatannya ya. Tapi akhirnya kita ketemu lagi di segmen Bagi Ceban, berbagi ilmu dan cerita bersama narasumber. Sobat Diklat, di hari Jumat ceria yang penuh berkah ini, studio Bagi Ceban sudah kedatangan tamu dari Rumah Amal Salman, yaitu Kang Usep Fahmi Abdullah ST. Beliau adalah Kepala Program Learning Camp Beasiswa Perintis Regional Garut. Kalau Sobat Diklat lihat di konten kami sebelumnya, tepatnya pada bulan Juni tahun 2023 ya, kami juga sudah pernah mengundang Rumah Amal Salman di Bagi Ceban pada saat mereka menyelenggarakan kegiatan Learning Camp Beasiswa Perintis Regional Garut tahun 2023. Nah, tahun ini kegiatannya juga sudah diselenggarakan beberapa waktu lalu ya Kang Yusep ya, sama dengan tahun lalu juga. Kegiatannya diselenggarakan di UPT Balai Diklat Kependudukan dan Keluarga Berencana Garut. Selamat datang Kang Usep di UPT Balai Diklat KKB Garut. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, ini saya kemarin sempat dapat lihat-lihat ya, baca-baca profilnya Rumah Amal di rumahamal.org ya. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol langsung dengan Kang Usep nih Sobat Diklat, sedikit saya sampaikan spill ya tentang Rumah Amal Salman. Jadi Rumah Amal adalah lembaga amil zakat yang telah berdiri sejak tahun 2007 untuk menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah melalui berbagai program. Prinsip dari Rumah Amal Salman adalah amanah, syariah, customer oriented, growth, dan ibadah. Nah, kemudian ini saya juga ada PPT-nya ya tentang Rumah Amal Salman nih profilnya. Programnya berbagai macam ya. Terus salah satunya bergerak di bidang pendidikan ya. Kalau untuk yang pendidikan yang kemarin sudah pernah dilaksanakan ya Learning Camp Beasiswa Perintis dilakukan di UPT Balai Diklat KKB Garut. Kemudian selain pendidikan ada kesehatan, ada ekonomi dan lingkungan ya. Nah, Kang Usep nih, kalau tahun lalu kan Teh Sinta udah pernah sharing nih tentang Rumah Amal Salman, tentang learning camp tersebut juga. Boleh dong diceritakan lagi, mungkin ada Sobat Diklat yang kemarin belum nonton ya, bisa ceritain lagi tentang Rumah Amal Salman ini apa sih, kemudian kegiatannya apa aja gitu ya, program-programnya apa saja, silakan. Ya, terima kasih banyak Ibu. Jadi untuk Rumah Amal Salman sendiri adalah lembaga amil zakat nasional yang ada di Bandung, tepatnya itu dekat dengan ITB. Jadi dekat banget dengan ITB sih posisinya. Nah, alhamdulillah nih untuk Garut sendiri itu diberikan rezeki untuk mendirikan cabang dengan beberapa kota yang lain. Nah, di Garut ini tadi sudah disipil juga ya oleh Ibu. Untuk program-programnya kita memiliki 4 program utama, yaitu pendidikan, kemudian juga lingkungan, kesehatan, dan juga ekonomi. Nah, untuk yang pendidikan tadi seperti yang Ibu sampaikan juga bahwa program besar kita itu ada beasiswa Learning Camp Perintis. Jadi di beasiswa Perintis ini kita ngebina anak-anak SMA yang mau lolos di perguruan tinggi. Nah, sehingga mereka kita bina sampai mereka itu bisa achieve nih di perguruan tinggi yang mereka inginkan. Nah, ada juga untuk yang anak-anaknya, yaitu beasiswa BTN atau beasiswa teladan negeri, yaitu untuk anak-anak usia SD. Nah, kemudian untuk yang program lingkungan kita ada Bank Amal Sampah. Jadi di Bank Sampah Amal ini kita mengadakan pemberdayaan, edukasi, kemudian juga ada tukar sampah dengan bisa dengan finansial, bahkan bisa ditukar dengan hewan kurban gitu. Nah, salah satu untuk program di lingkungan juga kita ada tukar, kemudian juga tabung dan sedekah sampah. Jadi dari sampah bisa menjadi rupiah, Bu. Gimana tuh? Nah, jadi masyarakat
itu tinggal menukarkan sampah-sampah yang sudah mereka kumpulkan, yang sudah dipilah, yang sudah kita edukasi, itu bisa ditukar dengan bisa juga dengan hewan kurban, bahkan ada juga anak-anak yang ikutan dan ditukar dengan sepeda. Oh, menarik. Nah, kemudian ada juga ini kita program beasiswanya, yaitu beasiswa Batur Bumi. Jadi beasiswa untuk aktivis-aktivis lingkungan. Nah, kemudian juga kita ada juga kegiatan edukasi-edukasi untuk masyarakat dan pemberdayaan. Itu untuk program lingkungan. Ada juga untuk program ekonomi. Nah, ini banyak sih karena jadi anggaran-anggaran seperti zakat, kemudian juga sedekah dan juga wakaf itu kita harus salurkan gitu, Bu. Mulai dari seperti program-program yatim, kemudian juga program-program bantuan untuk duafa, kemudian juga kalau ada program Ramadan, ada program kurban gitu. Dan yang sebentar lagi nih ada program kurban. Jadi kita juga sambil mengajak juga teman-teman diklat jika mau berkurban bisa di rumah Amal Salman. Luar biasa ya, banyak sekali program kegiatan Rumah Amal Ya, Salman ya Kang Yosep ya. Dan inspiratif sekali gitu. Nah, ini saya kembali ke kegiatan yang bidang pendidikan nih. Tadi ada Learning Camp Beasiswa Perintis Regional Garut 2024 Ya. yang baru beberapa waktu lalu selesai dilaksanakan ya. Nah, bisa sharing dong gimana sih kegiatannya kemarin? Kemudian kira-kira berbeda nggak sih dengan yang Learning Camp tahun 2023? Boleh share ke teman-teman nih. Oke, jadi untuk learning camp yang kemarin ya Bu, yang 2024 sebenarnya basicnya sama sebenarnya, tapi kita itu yang pertama untuk perbedaannya itu ada di kuantitas. Jadi kuantitas jumlah peserta yang ada di 2004 itu naik hampir 50% dari yang sebelumnya banyak gitu. ya? Ya, jadi lebih banyak. Kemudian juga fokus kita memang kita setting supaya anak-anak itu lebih fokus dalam menghadapi soal-soal untuk menjelang tes mereka gitu di PTN-PTN yang mereka inginkan. Jadi seperti itu. Kemudian juga kita juga secara ruhiyah, kemudian juga secara sharing motivation juga itu memang diperbanyak juga gitu. Diperbanyak. Jadi kalau untuk kegiatannya memang menurut saya sih salah satu program yang luar biasa gitu. Karena dari anak-anak SMA yang ada di pelosok-pelosok itu orang-orang yang berprestasi dan bisa lolos gitu di seleksi kami itu kita kumpulkan, kemudian mereka memiliki motivasi tinggi gitu untuk mencapai cita-nya, dan alhamdulillah ketika ketemu kita bisa membina mereka gitu, dan dari mereka juga kita melihat ada peningkatan juga yang sangat tinggi gitu. Kita berharap sama seperti tahun kemarin lulusannya itu bisa lebih dari 50% juga. Amin amin. Nah, ini kegiatan Learning Camp Beasiswa kan rutin setiap tahun ya, Ya. Kang Usep ya. Boleh dong dikasih tahu ke Sobat Diklat nih, mungkin ada teman-teman yang masih SMA menonton gitu nanti, gimana sih kalau misalnya berminat pengen ikut Learning Camp, pengen masuk PTN, cara ikutannya gimana? Oh, cara daftarnya. Jadi untuk daftarnya itu sebenarnya mudah. Jadi kita nanti ada form untuk bisa diisi gitu. Jadi untuk tahap awal. Jadi nanti teman-teman itu bisa mengumpulkan berkas yang disediakan formnya itu oleh panitia. Nah, kemudian setelah seleksi berkas, nanti bakal ada seleksi tes. Jadi untuk seleksi tes ini ada tes 1, kemudian juga tes 2. Ketika nilainya itu sudah memenuhi syarat, maka itu teman-teman bisa lolos ke tes wawancara. Nah, setelah tes wawancara nanti teman-teman bisa ke tes akhir terkait dengan validasi dan kesiapan. Oh iya Bu, saya juga mau menambahkan nih bahwa kesuksesan terselenggaranya beasiswa perintis yang tahun kemarin juga itu atas dasar kita kolaborasi antara Rumah Amal Salman ITB, kemudian juga UPT Balai Diklat KKB Garut, dan juga Balai Pelatihan Garut, yaitu BLK. Iya, sama-sama. Ya, alhamdulillah ya. Kami juga turut senang juga bisa mendukung juga kegiatannya Rumah Amal Salman. Nah, ini kalau lihat di profilnya Rumah Amal Salman wilayah Garut ya, ada salah satu program kegiatan yang tadi kesehatan ya. Ini ada kegiatan penanganan dan pencegahan stunting. Ini pas banget sama programnya BKKBN nih, Kang Usep. Nah, boleh sharing nggak ini kegiatannya apa saja sih? Terus kenapa teman-teman kemarin kepikiran gitu ya memilih kegiatan penanganan dan pencegahan stunting ini? Oke. Jadi untuk kegiatan stunting ini itu dilatar belakangi dari rasa peduli kita terhadap kondisi yang ada di Kabupaten Garut. Jadi tingkat stunting yang di Kabupaten Garut ini ternyata cukup tinggi sekali gitu Bu. Nah, sehingga dari kekhawatiran tersebut maka muncullah pergerakan dari anak muda yang ada di Kabupaten Garut ya. Sehingga kita melaunchingkan program
yaitu Kadar Muda Sehat. Nah, jadi dari program-program ini maka ada program-program turunannya, yaitu diantaranya tadi pencegahan stunting. Nah, masih nyambung sama stunting nih, Kang Hmm. Usep nih. Bertepatan juga, Sobat Diklat, dengan program peningkatan peran wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera atau P2WKSS yang secara rutin setiap tahun diselenggarakan. Kalau untuk di wilayah Garut itu oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP2KB P3A Garut, di mana tahun ini lokasinya ada di Desa Cipancar, Kecamatan Leles. Nah, untuk mendukung kegiatan tersebut, UPT Balai Diklat KKB Garut bersama Rumah Amal Salman ini akan melaksanakan kegiatan penyaluran daging kurban atasi dan cegah stunting. Nah, Kang Usep ini menarik nih, sharing ke Sobat Diklat dong lebih detail lagi tentang kegiatan tersebut. Ini kapan mau dilaksanakan, nanti kegiatannya apa aja, kemudian melibatkan siapa saja, ya nanti kaitannya dengan stunting apa gitu. Kemudian kenapa teman-teman Rumah Amal Salman pilih kegiatan ini, dan nanti kira-kira tahapan sebelum hari H ini ngapain aja? Oke. Jadi program ini adalah program untuk pencegahan stunting. Jadi nanti daging-daging hewan kurban yang telah nanti disembelih itu akan kita distribusikan untuk program stunting ini. Nah, Ibu, jadi untuk penyaluran daging kurban untuk pencegahan dan atasi stunting ini kita akan laksanakan di tanggal 20 Juni, yaitu di Desa Cipancar. Adapun untuk rangkaian kegiatannya kita memiliki 3 kegiatan nih. Yang pertama adalah edukasi gizi untuk ibu balita. Yang kedua adalah pola hidup sehat untuk remaja, sama juga edukasi. Dan yang ketiga adalah demo masak MPASI olahan daging kurban, itu bersama Pandu Mulia Gizi dan juga Kadar Posyandu. Berarti besok kegiatan ini sasarannya ibu-ibu ya yang punya balita betul, gitu yang punya khususnya balita. ya. Nah, sebelum nanti hari H tanggal 20, teman-teman Rumah Amal Salman ada tahapan kegiatan lainnya nggak nih, persiapan sebelumnya nih? Ada. Jadi untuk nanti kita juga bakal ada kegiatan survei dulu. Jadi ngecek ke lapangan, kemudian setelah survei kita juga ada leaflet. Nah, kemudian juga ini saya juga sambil nih ngajak teman-teman diklat bahwa teman-teman kalau ada yang mau join nih di program kurban gitu untuk atasi stunting di Garut, itu boleh banget join bersama Rumah Mas Salman. Dan teman-teman juga bisa nih pantengin juga IG dari Rumah Mas Salman, dan di sana teman-teman bisa ikut juga berkurban juga di sana. Baik, berarti tadi leafletnya nanti bisa lihat di mana selain nanti di TKP ya di Desa Cipancar? Nanti bisa di IG juga. Ada di IG ya. Ada. Nanti di IG UPT Balai Diklat Garut juga ada ya. Nanti kita collabkan. Oke. Nah, jadi jangan lupa nih Sobat Diklat, tanggal 20 Juni 2024 di Desa Cipancar. Kalau yang berminat gitu untuk kurban, boleh lihat ya, dipantengin nih. Nanti di deskripsi bagi ceban ada, kemudian di IG-nya Rumah Amal Salman dan di IG-nya Diklat KKB Garut. Nah, Sobat Diklat, kita sudah cukup beberapa banyak ya yang disampaikan oleh Kang Usep nih, ngobrol-ngobrol tentang Rumah Amal Salman nih. Nah, kemudian banyak juga ya informasi yang memotivasi juga, kegiatan-kegiatan inspiratif banget ya, sangat aktif nih yang muda-muda nih. Nah, sebelum kita akhiri nih, saya persilakan Kang Usep bisa memberikan closing statement atau mungkin menyampaikan ke Sobat Diklat kalau misalnya berminat ikut learning camp atau mungkin mau bergabung di Rumah Amal Salman Garut gimana. Nah, silakan. Ya, jadi Sobat Diklat, untuk Rumah Amal sendiri itu sangat terbuka ya untuk pemuda-pemuda, kemudian juga untuk masyarakat gitu. Jika ada yang mau sedekah ataupun juga berwakaf, itu boleh sekali gitu di kami di Rumah Amal Salman. Kemudian juga kita kantornya masih tetap sama, yaitu di Jalan Otista. Nah, kemudian bagi sahabat juga nih yang mau ikut kegiatan kurban, kemudian juga mau berkurban, itu bisa banget nih di Rumah Mas Salman. Dan bagi teman-teman yang muda-mudi nih yang mau join, ternyata di kegiatan-kegiatan yang ada di Rumah Mas Salman kan banyak nih, ada program-program wakaf, program pendidikan, program kesehatan, itu boleh banget gitu teman-teman itu bisa daftar di Rumah Mas Salman. Pokoknya pantengin aja IG kita.
Sip, luar biasa ya Sobat Diklat. Terima kasih Kang Usep atas closing statementnya, atas motivasinya ya. Ini sangat inspiratif banget ya Sobat Diklat ya. Semoga ilmu, kemudian cerita dan pengalaman yang tadi disampaikan Kang Usep dapat menambah pengetahuan dan Amin. memotivasi Sobat Diklat semua. Nah, akhir kata Sobat Diklat, saya Teh Mayang beserta tim Bagi Ceban dan narasumber kita Ya. hari ini mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu di Bagi Ceban berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Subscribe. Salam Bagi Ceban, berbagi ilmu cerita bersama Bersama narasumber. narasumber.